Untuk saat ini kita mau melakukan penertiban itu kalau kemudian totalnya dari yang direkomendasi ada 3.282, kemudian ada sekitar 158 yang sudah menertibkan, itu hasil dari saran perbaikan dari teman-teman di pengawas pemilu. Yang mereka menertibkan secara mandiri? Iya betul, menertibkan secara mandiri. Jadi sebelumnya kan memang prosesnya ketika kita melakukan pendataan yang melanggar, nah APK yang melanggar ini kemudian kita melakukan secara persuasif, kita sampaikan ke pihak pemasang atau mungkin parpol peserta pemilu, kemudian untuk memperbaiki secara mandiri. Nah kalau kemudian memang di situ ternyata tidak diindahkan, kemudian kita baru melakukan kajian. Dari kajian itu kita menentukan bentuk pelanggarannya seperti apa. Akhirnya kemudian muncullah rekomendasi, dan rekomendasi kita teruskan ke KPU. Gitu. Kalau dari pelanggaran APK itu apakah hampir semua partai politik, Pak? Atau paling banyak mungkin dari mana? Rata-rata semuanya. Paling banyak kemarin terindik ini ya, dari jumlah yang kemarin kita data dari PD Perjuangan. Banyak. Terus nanti teknisnya setelah disimpan di gudang Bawaslu bagaimana, Pak? Kalau yang memang ini sudah dari hasil rekomendasi yang kita tetapkan ini dari rekomendasi, untuk alat peraga tersebut tidak bisa kita berikan lagi, tidak bisa diambil oleh pihak peserta pemilu. Ini menjadi barang sitaan. Iya, seperti itu. Jadi sudah di awal kita juga komunikasikan ke LO partai sebagai kepanjangan tangan dari partai. Kita sampaikan bahwa APK yang sudah kita tertibkan tidak bisa diambil lagi. Sikapi kemarin ada APK yang lucu dan mengenai warga, mungkin ada pesan Pak dari Bawaslu akan menekankan ke partai politik seperti apa? Saya kira bagaimanapun tetap peserta pemilu harus medomani aturan yang ada, termasuk di situ ada keputusan KPU, ada perwal, di mana memang itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana nanti ketika dipasang di sini akan mengganggu ketertiban umum, akan mengganggu pengguna lalu lintas atau tidak. Jadi mohon ini nanti peraturan-peraturan tersebut untuk dipedomani sehingga nanti potensi yang kemudian membuat musibah atau kecelakaan ke orang lain itu lebih minim. Pak, kenapa perlu penertiban itu, alasannya? Oh, sangat perlu, karena kemudian kalau bicara pemilu ini harus bermartabat, harus jauh dari kecurangan, harus minim dari yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Makanya kalau kemudian ini adalah bentuk pelanggaran, ya harus kita tertibkan sesuai dengan undang-undang pemilu, kemudian regulasi di perwal maupun keputusan KPU. Kami yang di Bawaslu kemudian berkewajiban untuk menegakkan peraturan tersebut. Itu. Terima kasih pada pagi hari ini kami sesuai dengan amanat Perwal 75 tahun 2023, di mana pemerintah kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja, baik di Mako maupun yang ada di Kemantren, PKU yang ada di Kemantren, kita memfasilitasi baik personil, sarana dan prasarana untuk menertibkan APK yang secara rekomendasi dari Bawaslu itu wajib untuk ditertibkan karena itu melanggar Perwal 75 tahun 2023 gitu. Dan pelaksanaannya kita agenda pertama ini kita targetkan 5 hari, dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 11 Januari 2023 gitu. Jumlah APK yang direkomendasikan Bawaslu untuk ditertibkan karena melanggar jumlah APK-nya kurang lebih 3.281 dan kita menggerakkan kurang lebih 100 personil untuk kegiatan pada pagi hari ini. Pelanggaran-pelanggarannya misalnya seperti apa?
pelanggarannya salah penempatan, kemudian di area yang dilarang, terus kemudian itu gambarannya itu di area yang dilarang, terus ada beberapa yang menempati aset milik pemerintah kota. Tapi yang jelas ini merupakan hasil rekomendasi Bawaslu yang sudah diberikan kepada KPU untuk diteruskan kepada partai politik, dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk melakukan penertiban sendiri. Kalau sikapi kemarin sempat musim hujan angin dan ada APK yang roboh mengenai masyarakat itu bagaimana? Ya, saya pikir teman-teman partai politik dalam menempatkan APK, pertama harus sesuai aturan, yang kedua juga memperhatikan keselamatan penduduk sekitar, keselamatan warga yang melintas, sehingga penempatannya bisa dipikirkan, bisa diukur kira-kira ini bisa berakibat fatal enggak? Gitu. Jenis APK yang ditertibkan apa aja Pak? Jenis? Kebanyakan lontek, baliho. Ya, lontek dan baliho. Kalau nanti teknisnya setelah ditertibkan itu APK-nya diamankan atau PK mereka bisa mengambil atau seperti apa? Jadi rekan-rekan dari Bawaslu sudah menyiapkan gudang di daerah Kota Gede. Jadi setelah penertiban APK ini langsung kita kirimkan ke gudangnya milik Bawaslu. Masalah pengambilan atau tidak itu menjadi ranahnya Bawaslu. Nama lengkap Pak? Nama lengkap Dodi Kurnianto, selaku Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jakarta.